Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD, kelas B23 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dan dosen pengampu oleh Ibu Rahmatia MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi tentang pengertian, tujuan, manfaat, faktor-faktor, dan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Sebelum kami ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri Suryani dari Desa Tarakmatekeng, Kecamatan Pongran Selatan, Kabupaten Luwu. Yang kedua Hildayanti dari Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Yang ketiga Ika Sasmita dari Desa Mario, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Dan yang keempat Adam Pratama dari Dusun Makita, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, manfaat, faktor-faktor, dan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama, mengembangkan beberapa potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, agar terciptanya tumbuh kembang anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah. Yang ketiga, agar terciptanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua dalam upaya membina tumbuh kembang anak secara optimal. Yang keempat, mempersiapkan anak usia dini kelak siap masuk pendidikan dasar, masuk dalam jenjang pendidikan formal dengan meletakkan dasar bagaimana seharusnya belajar melalui pendekatan belajar sambil bermain. Manfaat pendidikan anak usia dini ialah membantu kontrol emosi dan mengembangkan kecerdasan anak, melatih penyesuaian sebelum masuk sekolah lanjutan, melatih keterampilan mengolah emosional, melatih kemampuan kognitif, meningkatkan keterampilan sosialisasi, melatih kemampuan berbahasa dan komunikasi, mengembangkan karakter dan keterampilan fisik dan motorik. Dalam sesi PAUD, anak juga akan diajarkan mengasah kreativitas dengan cara mengajak anak menggambar dan bernyanyi. Faktor-faktor pendidikan anak usia dini yaitu 1. Faktor lingkungan. Lingkungan sangat penting dalam mempengaruhi tipe belajar anak usia dini, seperti cahaya, suara, suhu, kebisingan, dan model kelas. Anak dibiasakan untuk mendengarkan berbagai suara agar anak lebih paham dan mudah mengerti apa yang disimaknya dalam pembelajaran, agar anak terbiasa menyimak apa yang didengarnya dalam berkomunikasi baik antara guru dan antara teman sebayanya. Selain suara, cahaya juga sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan mata dalam melihat sesuatu di sekelilingnya.
Suhu yang sejuk akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, dan perlu desain kelas yang menarik, simple, menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dengan adanya desain-desain dan gambar-gambar, serta memberikan kenyamanan dalam menerima informasi dari gurunya. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang mendorong anak usia dini dalam berkomunikasi antar teman sebayanya dengan cara memberikan kegiatan secara berkelompok yang terdiri dari beberapa anak agar menumbuhkan sikap sosial yang lebih baik. Dalam kegiatan ini, diharapkan anak usia dini dapat menghargai hasil karya orang lain dan dapat merencanakan mengerjakan tugas bersama-sama. Di situ secara tidak langsung anak akan berkomunikasi dengan sendirinya dan cenderung bersosialisasi dengan temannya, dan dalam hal ini tanggung jawab individu juga perlu diberikan. Ketiga, faktor emosional. Emosi anak sangat berhubungan dengan motivasi. Jadi jangan bosan-bosan dalam hal memotivasi anak usia dini. Karena itu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat belajar anak. Karena motivasi setiap anak berbeda-beda. Ada yang dimotivasi dalam hal kepandaian, ada yang dimotivasi dalam hal penyemangatan. Tidak jarang anak yang memiliki motivasi yang rendah, begitu juga anak yang memiliki motivasi tinggi. Dalam pemberian kegiatan, seharusnya guru memberikan kegiatan yang bervariasi serta memberikan tanggung jawab kepada setiap individu dengan memberikan motivasi agar kegiatan tersebut terlaksana tanpa membebani anak usia dini, dan anak akan senang jika mengetahui apa yang diinginkan terpenuhi. Yang keempat, faktor fisik. Fisik harus disiapkan juga sebelum proses belajar mengajar, karena kesiapan fisik anak usia dini ketika pembelajaran berlangsung akan mempengaruhi anak dalam menerima informasi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sebagai orang tua harus benar-benar mempersiapkan fisik anaknya ketika proses pembelajaran, seperti menyiapkan makan dan minum yang sehat dan bergizi. Kalau perlu, diberikan bekal jika anak tidak sempat untuk sarapan, serta tidur yang cukup dan tidak terlalu malam, agar fisik anak pagi hari dapat fresh dan siap menerima pelajaran dengan baik. Sebagai guru juga harus memperhatikan waktu istirahat yang cukup dan memberikan kesempatan bergerak agar anak tetap aktif. Yang kelima, faktor metode yang terpadu. Pendidikan haruslah mempunyai ide yang cemerlang dalam hal memilih metode agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Metode yang dipilih seharusnya metode yang menarik dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak usia dini, dan tidak lupa memperhatikan lingkungan dan kondisi anak usia dini dalam memilih metode yang terpadu agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip PAUD 1. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain.
Bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar dan kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains, dan banyak hal lainnya. 2. Berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. 3. Stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. 4. Berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda, namun demikian pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. 5. Lingkungan kondusif. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermain atau ruang yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak. 6. Menggunakan pendekatan tematik. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. 7. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. 8. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Kesimpulan pembahasan dari kelompok kami yaitu pendidikan anak usia dini adalah tahapan awal pendidikan formal yang diberikan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Tujuan pendidikan anak usia dini yaitu membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosionalnya.